menyanyi tadi O Yerusalem, tolong Omang bacakan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 1 ayat 21. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah. Ini kembali lagi kemah yang jadi tabernakel yang dibangun Musa mengarah kepada kemah Allah yang ada dari surga. Dan Yesus sendiri juga adalah tabernakel juga. Bahkan dia adalah pola dari aslinya. Dan di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya ingin mengajak kita memperhatikan dengan sungguh ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan itu adalah tepat dan benar. Jadi saya memperhatikan Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, dan disebut satu suara yang berkata, lihatlah, kemah Allah. Kemah ini untuk tempat Allah berdiam. Baik dimulai dari kemah yang didirikan Musa adalah supaya Allah berdiam ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan Yerusalem baru ini adalah kota yang dipersiapkan. Indonesia mempersiapkan ibu kota negara, IKN. Tapi kalau di sini Yerusalem baru di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saya pikir juga kalau nanti
ibu kota negara Indonesia. Makanya Jakarta sekarang bukan lagi DKI, daerah khusus ibu kota, tapi sekarang sudah daerah Jakarta, begitu sajalah. Istimewa Jakarta. Saya yakin juga Yerusalem baru itu tidak akan berpindah lagi. Itu tempat Allah diam bersama-sama manusia. Diam. Yesus sudah juga turun dari surga tersendiri. Kalau dia turun dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, turun di angkasa. Nanti ada pertemuan di udara, dan sesudah itu turun lagi di tempat di mana kerajaan 1000 tahun. Dan sesudah itu baru naik, bukan ke surga, tapi tetap bersama-sama di Yerusalem baru, kota Allah. Yang kita nyanyi tadi, Yerusalem kota mulia. Saya sangat tergerak untuk memulai karena kita sudah nyanyi tadi, Oh Yerusalem. Jadi nanti Allah duluan turun bersama dengan kota itu, ya, ada di situ, dan umat-umat yang menang. Kiranya saudara semua dengan saya umat yang menang bersama dengan Yesus. Mulai dari terangkat yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang masih hidup sampai pada saat itu diubah pemikiran. Tapi saya yakin ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis jauh di udara. Saya juga yakin pada saat itulah terjadi Wahyu 19 ayat 7 sampai 9, pesta nikah anak domba Allah. Dan saya tidak memaksakan itu, saya kasih tahu itu saya imani. Disitulah terjadi pesta nikah anak domba Allah. Baru di dalam Judas cuma satu pasal, Bapak. Coba dulu ayat 14. Judas pasal ayat 14 demikian. Ya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya. Ini turun dari pesta nikah anak domba itu. Kemana mereka turun? Tidak ada lagi saya baca di Alkitab dalam satu daerah di mana-mana, kecuali hanya di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti sesudah itu iblis dilepaskan, dia memerangi orang-orang kudus bersama dengan raja segala raja itu, Yesus Kristus. Tapi turunlah api dari atas dan membakar si iblis, dan itu disebut api yang tidak akan padam lagi selama-lamanya. Tapi umat-umat yang menang ini, dia naik juga masuk Yerusalem baru. Saudara yakin naik Yerusalem baru? Haleluya. Itulah yang kita harapkan. Semoga Tuhan tolong kita semuanya. Yesus sudah di sana, Allah Bapa sudah di sana, orang-orang kudus sudah di sana.
Sekarang saya mau ajak kita berpikir, di surga itu siapa? Ada yang bisa jawab? Aku nggak bisa jawab karena nggak ada tertulis. Tapi kalau saya jawab kosong, bisa. Karena tadinya di situ adalah Bapa surga dengan Yesus dengan malaikat-malaikat kudusnya. Tapi semua kan sudah turun, ada di Yerusalem baru. Amin. Amin apa ini? Masih berpikir dulu atau mau berdoa puasa dulu untuk itu? Tapi kalau saya sudah lihat dalam firman ya memang sudah begitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, di surga itu siapa? Ya tidak ada. Bapa, Yesus, dan juga nanti dalam Wahyu 21-22, ya itulah semuanya. Jadi bagaimana pandangan kita tentang surga? Kalau saya berpandangan sudah kosong, ditinggal. Jadi semua yang pernah dicemarkan, ya makanya jadi aku di sana ya kasih contoh, kalau piring kita kotor dicuci bersih pakai lagi. Tapi kalau surga itu sudah ada di situ peperangan dan ada dosa Lucifer, nggak dipakai lagi. Tuhan buat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat Allah bersama dengan umatnya. Dan saya yakin dengan membaca semua kitab Wahyu, itu akan kekal selama-lamanya. Kalau saudara yakin apa enggak? Bergumul dulu ya, mau berpuasa dulu untuk itu, silakan. Ya, karena memang hal-hal yang seperti ini ya tidak boleh dipaksakan, harus benar-benar teliti, baru imani dengan sungguh-sungguh. Hanya saya tidak mau berbicara di luar firman Tuhan. Semua ada tertulis dan ada ayatnya. Yerusalem baru, Tuhan harus lihat dalam kita. Lihat, aku jadikan semuanya baru. 2 Wahyu 21 ayat 5. Tolong mulai. Ayat 5, ayat 21. Ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Permulaan dari baru itu adalah pola kerajaan Allah. Tabernakel itu mulai percaya kepada Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan dirinya menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Percaya sudah mulai masuk, ada pembaruan, menerima korban anak domba itu sendiri. Itulah Yesus, anak domba Allah. Itu sudah pembaruan. Dan dikubur hidup lama, kita sudah mulai bersaksi, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini habis itu masuk dalam ruangan kudus itu yang kita sudah baca, Efesus pasal 4 mulai 9 sampai 16 itu. Orang-orang kudus terus mendapat, ya, diperlengkapi. Dan inilah yang harus terjadi dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Tolong Bapak. 2 Korintus 4 ayat 16 demikian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini mengarah ke Wahyu 21 ayat 5.
sampai Tuhan yang koreksi sesuai ukuran Tuhan. Lihat, aku sudah jadikan baru. Jadi mulai masuk dalam ruangan kudus itu terus diperlengkapi. Dan bagi kita melalui 3 ibadah itu dan persekutuan-persekutuan yang harus ada di dalamnya firman Tuhan menurut pola kerajaan surga, dibarui dari sehari ke sehari, yang endingnya, sasaran akhirnya, Yesus berkata di Yerusalem baru, lihat, aku jadikan semua baru. Hati kita, pikiran kita, niatan kita, semua hidup kita, tindakan kita, pembicaraan kita, semua hidup kita, semua sudah baru. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Ini saudara, Yerusalem baru. Suasana Yerusalem baru itu, Wahyu 21 ayat 8, tolong. Wahyu pasal 21 ayat 8 demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, orang-orang yang tidak percaya, mulai dari tidak percaya kepada penebusan korban Yesus Kristus. Tapi ya, di pengajaran orang juga banyak tidak percaya kalau kita bisa disempurnakan. Tapi semoga di sini harus yakin Tuhan bisa menyempurnakan kita. Ya, sebab banyak juga orang yang pengajaran, mana bisa sempurna, masih begitu. Karena mereka mungkin melihat bagaimana sehari-hari, bagaimana keadaan ini. Ada yang berkata, bagaimana bisa hidup benar di pasar? Ya harus bisa dong. Dia berkata di atas dia, tidak atas tidak. Jangan bilang beli 18.000, bilang aku beli 20.000, ini jual pas, ini nggak ada untung. Ya jangan begitu dong. Dia bilang kalau beli 18.000, bilang aja 2.000 untuk ongkos, untuk apa semua. Jadi ya atas ya. Dia di pasar pun, di pasar bengkok bisa kudus. Amin. Iya, itu bagaimana kitanya. Dan jangan takut, jangan dari situ keuntungan kita karena dibohongin. Keuntungan kita karena Tuhan berkati. Kalau Tuhan yang memberkati, yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tapi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Kami dulu pindah dari Sidimpuan, kota, bukan kota, kampung yang masuk ke dalam. Sudah banyak pohon rambut segala macam di situ. Ya, seminar bulan 4 kami pindah bulan 6 ke Jakarta dari Sidimpuan saya Rumah Tinggi. Karena bulan 6 nggak tahu tahun 80 Pendeta Setungkir ikut enggak seminar di Jakarta di Senayan. Nggak tahu ikut apa enggak. Oh ikut dia. Nah sebelum itu kan seminar di Sidimpuan bulan 4. Dan itu seminar boleh bilang besar-besaran. Dia kota yang begitu, kami cuma 9 orang kebaktian, kalau dengan kita dia paling 10-11 orang. Itulah. Tapi disitulah kata orang itu, baru ini seminar yang bebas makan sebanyak-banyaknya, semua maunya. Nah, bagaimana bisa terjadi hanya 3 jemaat? Tidak ada sedikit pun minta dari mana-mana. Semua di situ Tuhan berkati. Bagaimana caranya? Ya, kalau pindah belga pindah hari saya. Suni itu pindah enak tuh. Khusus rumah jemaat juga bikin apa?
sawah Belapina. Ini namanya sawah gereja. Ini khusus nanti seminar. Jadi beras ada, daging ada, ikan teri langsung saya beli di Sibolga langsung, keranjang gede. Di tempat kami itu dekat sekali kebun pisang banyak. Saya beli 3 macam. Macamnya itu maksudnya ada agak matang, ada setengah matang, ada yang benar-benar belum matang. Nah, bibi. Nah, jadi seminar 3 hari yang agak lebih matang pas pada hari hanya makan sepuas-puasnya. Jadi pisang, ikan, B2, ngapi nama mau isi, boras, semua makan sekenyang-kenyangnya. Jadi orang nggak boleh bilang, nalak kelaparan dong Pak Madi baru laut ke Jakarta. Tidak, dalam keadaan sangat begitu sampai mereka, baru di sini lo mau temalang sepanjang. Ditempatkan gitu ya, gitu caranya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan dan apa yang ada di situ, yaitu kita olah sesuai dengan keadaan jemaat itu dan semua baik dan orang bisa berkata kagum, ya itu. Dan segala macam banyak hal di tempat itu. Jadi bukan artinya kenapa kota itu lomo-lomo matok kata, bukan. Aku pernah menggergaji sama istri. Hoi toru awi kijang tarik, menggergaji srek. Itu. Mau hanya 1 hari pergi ke sana untuk ngecil-ngecili kami berdua. Bangun. Enggak minta sumbangan dari mana-mana. Tuhan kaya, bertahan, ada anugerah Tuhan. Ini pengalaman di desa ini. Jadi pengalaman kota ada, pengalaman desa ada. Jadi tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong semua. Jadi kita ini tidak boleh khawatir sampai di dalam penyucian. Nah, yang masuk ke Yerusalem kita lanjut ayat 27, Wahyu 21 tadi. Ini tidak semua disampaikan karena kita waktu sedikit. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya. Sebabnya ibadah kita, penyembahan kita, kasih kita harus sampai masuk dalam pandangan Tuhan, pengakuan Tuhan, sampai dia tulis nama kita dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pola pengajaran kerajaan Allah harus membawa kita sampai nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba itu. Kalau tidak, ya nanti kita tinggal menyanyi Yerusalem, tapi hanya tinggal kenangan dan hanya tinggal nyanyian saja. Somonaka edina somali kenangan lama, tembang kenangan. Tapi kalau Yerusalem jangan tembang kenangan, harus jadi tempat kita nanti kekal selama-lamanya. Masuk semuanya. Makanya sekarang persiapan adalah sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Biar semua kita lihat Yerusalem baru ini. Wahyu 22. Ya, tolong baca lagi ayat 15. Ayat 15 demikian. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Iya. Jadi sekali kita sudah menerima pengajaran pola kerajaan Allah, jangan mundur saudara. Karena anjing-anjing itu adalah menuju kembali ke apa? Muda.
Iya, tapi dijauhkan itu tidak akan terjadi bagi kita. Dan itu adalah juga bagian dari sifat keras kepala, kedegilan. Semoga Tuhan tolong supaya kekerasan itu, mempelai Tuhan itu harus sampai ada kelembutan. Ya, bangsa Israel itu karena keras hati itu, apa yang dia kerjakan sebenarnya ya kadang dia jadi tukang bohong itu. Kata dia di Mesir enak, banyak bawang, banyak makanan. Waduh, padahal mereka disiksa di situ 400 tahun. Tapi itulah sifat kembali ke muntah, pinginnya kembali. Paling celakanya 10 pengintai itu berbeda sendiri. Tadinya 12, hanya 2 yang berbeda. Yang 10 mereka bilang, wah, apa yang dia lakukan? Ketakutan. Oh, penduduk di situ besar-besar, kita tidak bisa. Tanah itu tanah yang jahat. Nah, gak percaya. Dan apa dia bilang? Ya itu kayak anjing itu kembali. Mari kita kembali ke Mesir. Itu saudara-saudara. Padahal sudah ya tinggal masuk ke tanah Kanaan itu. Dan mereka sudah sempat masuk kalau pengintainya itu 10 memberikan kabar bohong, hanya 2 yang berani. Semoga semua hamba Tuhan tergolong Yosua dan Kaleb, 2 pemberani yang sampai ke yang nantinya dibangun Yerusalem, walaupun itu masih bayangan ke Yerusalem baru yang akan kita tempuh. Makanya Taurat Musa itu adalah sebagai dia ada peraturan ibadah, tapi yang aslinya adalah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus masuk dalam kebenaran Yesus Kristus. Tolong bacakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6 demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Iya, jalan, kebenaran, dan hidup. Saya lihat ini susunan yang benar-benar untuk dilalui. Ada jalan, kebenaran, tidak ada keliru-keliru, baru hidup. Nah di situ. Lalu di dunia ini banyak penuntun yang tidak benar-benar 100%. Sekarang ada GPS. Kadang-kadang Anda sudah sampai di tempat, tahu-tahu di balik tembok. Nah, jadi kalau kita mau masuk, ya kebentuk tembok, nggak bisa. Kita putar lagi dia, Anda sudah sampai. Selalu gitu. Jadi dibohongi. Nah ini. Jadi kita ini harus benar-benar jalan, kebenaran, hidup. Dan hidup bersama Allah dalam kemahnya dan selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Itu sebabnya kita harus menjalani pola yang dari kerajaan Allah. Itulah hidup Yesus sendiri. Dia teladan, firman yang hidup, yang boleh dilihat, diikuti, diteladani. Kita tidak bisa mengikut seperti murid-murid langsung, tapi kita yakin dari firman Tuhan yang tertulis. Dan semoga Tuhan tolong kita semua fellowship dalam pola pengajaran kerajaan Allah selalu ada dan semakin giat. Haleluya. Iya, itu
saudaraku, kita jadi seperti murid ya inilah diperlengkapi ke Yerusalem baru, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada celah. Ini saudara-saudara. Jadi kebenaran Yesuslah yang tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada celahnya. Kebenaran Taurat tidak cukup. Kita baca ulang itu di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 itu, kita membaca ulang. Tolong. Di Matius 5:20 demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak lebih benar. Jadi kebenaran juga yang dituntut. Terus. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi di dalam Taurat itu ada kebenaran, tapi itu tidak cukup. Itu sebabnya Yesus tidak meniadakan, tapi digenapi di dalam Dia. Karena Taurat itu hanya menuntun, digenapi di dalam Dia. Jadi kalau kita di dalam Yesus, itu kita sudah otomatis memiliki kebenaran Taurat. Tapi belum cukup. Kalau belum cukup bagaimana? Kita harus diperlengkapi di dalam kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus itulah mulai Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa surgawi itu, tapi Dia meninggalkan itu, turun menjadi manusia melalui dilahirkan oleh Maria, untuk firman itu bertabernakel di antara kita, tersusun menjadi jalan yang sesungguhnya. Inilah saudara-saudaraku perjalanan kita, dan di dalamnya tidak cukup kebenaran yang walaupun di dalam waktu apa yang disebut permulaan itu, tapi ya biar lebih penting, tolong baca Ibrani pasal yang ke-9, tolong. Ibrani 4 pasal yang ke-9. Enggak, Ibrani 9 mulai 1. Demikian, tempat kudus di bumi dan di sorga. Ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan Ada di situ, ada peraturan ibadah, ada. Enggak ditiadakan, Yesus juga enggak ditiadakan. Terus. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertulas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Iya. Jadi dalam peraturan ibadah yang pertama yang diterima oleh Musa itu ada peraturan ibadah, tapi itu harus disempurnakan, dibangun oleh bangunan Yesus di atas fondasi 3 hari dibangun, kematian, kebangkitannya, dan Dia dipermuliakan. Harus di situ. Itulah nanti jalan mulai dari kita percaya sampai menerima Yesus, anak domba Allah yang mati tersalib bagi kita, sampai kita dikuburkan dalam kematiannya dan masuk dalam ruangan kudus itu, dan melanjut diperlengkapi dalam ibadah-ibadah itu, dan melalui alat yang terakhir yang paling dekat dalam ruang maha kudus, itulah yang mezbah korban ukupan itu, pembakaran ukupan itu, ya,
itu nanti yang akan mendorong kita masuk ke dalam. Itu sebabnya tadi ayat yang keempat, tolong kita teliti lagi. Ayat 4. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian Kudus. Inilah yang harus semakin terjadi dalam penyerahan kasih kita dan dinyatakan dengan kesungguhan ketaatan kepada firman Tuhan. Itu mendorong kita berpindah sehingga tidak lagi di area yang bisa dijangkau oleh antikris. Jadi kebenaran yang ada pada Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan prakteknya kerendahan hatinya dan kerelaannya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau enggak hati hamba, hati Yesus, susah demikian. Banyakkan manusia ini senang hanya dilayani, tapi tidak senang kalau harus melayani. Makanya ada di bumi ini kasta-kasta, ya. Dan kalau sudah mulai berkata dinasti, itu mengutamakan satu ketinggian dalam kelompok, dalam keluarga. Nah, jadi kebenaran di dalam Yesus itu sampai kepada mati tersalib, ada hati yang mengampuni, hati yang penuh dengan kasih. Karena semuanya kita harus memakai ketaatan waktu juga. Saya mau ajak kita membaca suratan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Tolong bacakan 1 Korintus sampai 9 ya. 6 demikian. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, kalau kita mau menerima jalan kebenaran dan hidup, itulah Yesus Kristus. Dia yang memulai. Saya yakin Dia juga yang meneruskan. Dia juga akan meneguhkan. Ayat 6. Filipi 1 ayat 6 demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, Dia yang sudah memulai. Mulai dari kita percaya, menerima penebusan darahnya, dikubur hidup lama, terus semakin diperlengkapi, Dia akan meneruskan sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangannya. Saya sangat yakin firman ini. Saya tidak ragu, saya tidak bimbang. Walaupun sekarang kita banyak terseok-seok, banyak menangis dalam pergumulan masing-masing, tapi Dia yang sudah memulai, Dia pasti melanjutkan. Dia tidak bekerja tanggung-tanggung. Dia akan menolong kita semua. Filipi 2 ayat 13. Filipi 1 ayat 13 demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Dia yang mengerjakan di kita. Dia sudah rela untuk melakukan itu semua. Kadang kita ini penuh dengan kekurangan kelemahan. Dan saya yakin pasti dibarui dari sehari ke sehari. Dan Dia akan menjadikan dalam kita hati
tapi yang rela untuk sungguh-sungguh berserah kepadanya, rela mencari Dia, rela melakukan firman-Nya, rela mengambil contoh pola kerajaan Allah itu yang merendahkan diri, suka melayani bukan karena dilayani, mengampuni sampai kepada tetes darah yang terakhir, penuh dengan kasih yang dari Bapa. Itulah yang kita akan terima perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan berkati kita. Saya serahkan kepada Pak Gembala setempat.